memanfaatkan lahan di belakang rumah ditanami dengan bermacam-macam tanaman, hampir sekitar 70-an jenis tanaman yang ada ditanam di sini, termasuk tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, herbal, tanaman herbal, dan juga jenis umbi-umbian, dan juga kembang seperti jeruk, dan ada juga pisang. Ada sekitar 70-an jenis tanaman yang ada di lokasi lahan ini. Lahannya Bapak Dwi dan Bu Dwi di belakang rumahnya. Ini tanaman asli, bukan tanaman yang diletakkan, tetapi memang sengaja ditanam dengan tujuan pertama untuk kebutuhan, seperti ada yang memerlukan obat-obatan dan yang lain-lain, termasuk ada kedondong di sini, ada bijur, jeruk, kacang panjang, selodri, keladi, dan masih banyak lagi yang lainnya nih. Ada juga tanaman untuk obat-obatan, kelor, pepaya, dan juga ini untuk obat-obat jenis tanaman beling-beling itu. Kemudian ada laos, ada juga kumis kucing, ada sawo, dan hebatnya lagi di sini dilengkapi dengan kolam ikan. Ada ikan nila dan juga jenis ikan lainnya untuk melengkapi protein. Semuanya sudah lengkap di sini. Ini ada pisang yang membutuhkan 4 sehat 5 sempurna, buah-buahan. Komplit dan kreatif dan bersifat memiliki inisiatif dari pemilik rumah. Ada juga durian musangking ditanam. Oh, hebat. Bahkan di sini ada juga yang sudah berkembang yang katanya ini bisa bermanfaat untuk obat, lidah mertua. Ini kembangnya bisa untuk obat, tapi belum tahu obat apa. Sudah komplit di sini. 70 lebih jenis tanaman yang ditanam di sini. Sangat kreatif, inovatif, bahkan sangat bermanfaat ini. Jadi bisa dijadikan percontohan bagi warga yang lain yang punya lahan seperti ini ataupun yang punya lahan sedikit. Ini kita langsung ketemu dengan pemilik rumah yang selaku bapak yang yang sangat kreatif ya, dan inovatif, serta memiliki inisiatif yang sangat tinggi. Ini ada Pak Dwi. Ya, juga ada bekas-bekas dahan itu. Dahan rambutan dijadikan pagar yang sudah dicat sebagai bentuk kreasi ya. Ini nih batang sawo ini rupa ternyata. Nah, ada juga tempat santai, rileks. Luar biasa ini. Nah,
Ada juga sirih merah, sirih hijau. Bagi yang memerlukan tuh kebutuhan obat, silakan datang ke sini. Ya. Ini Bapak Dwi. Kita tanya-tanya dulu ya. Silakan Pak Jum. Selamat datang di. Sejak kapan ini Pak mulai punya inisiatif seperti ini? Maksudnya sudah berapa tahun? 2020 lah. 2000. Kira-kira waktu COVID itu. Jadi karena kita nggak bisa keluar-keluar, jadi di belakang rumah kita mengadakan kegiatan yang positif, yang bermanfaat, juga untuk obat ya, terus juga sayuran untuk menambah insentif lah untuk kebutuhan dapur kan. Jadi sudah sekitar 4 tahunan Pak ya? Ya. 4 tahunan. Nah ini ada berapa jenis tanaman Pak yang ditanam di sini? Kalau yang sudah saya masukkan itu sekitar 70-an lah. Tapi mungkin dengan yang lain-lain jenis-jenis kembang ya, macam-macam kembang, mungkin lebih dari itu. Lebih ya, mungkin nanti bisa mencapai 100 jenis tanaman ya. Itu tanaman apa saja Pak? Termasuk herbal kah? Atau yang lainnya buah-buahan? Yang herbal diantaranya itu tadi kan? Hampir 70% kalau tidak salah tadi, herbal. Seperti laos, kunyit, cabai, lengkuas, jahe merah, juga. Ada jahe merah juga ya? Jeruk kunci. Daun pandan juga ada ya? Ada, jeruk purut, ada. Kalau jenis buah-buahannya Pak, apa saja yang ada? Buah-buahan ada sawo, kemudian jambu, pisang itu saya lihat ya. Pisang, kates. Ada pepaya. Ya. Bahkan ada jambu juga. Ya, jagung juga. Jagung ya, ada belimbing. Belimbing, bulu ada. Ada ya. Terus. Kalau jenis sayur-sayurannya Pak? Ya, sayurannya kacang panjang, kacang botor, periak, pare kata orang. Pare ya. Terus juga daun katu. Daun katu, daun katu ini sangat penting sekali nih Pak. Ini daun katu ini bisa bermanfaat untuk menambah ASI bagi yang melahirkan. Bahkan bahkan itu bisa untuk mengatasi atau mencegah stunting bagi anak-anak. Ya. Selain itu apa lagi Pak sayuran? Sayurannya ada keladi saya lihat. Keladi sayur saya lihat. Iya, keladi sayur. Keladi sayur saya lihat juga ada. Keladi sayur ada. Terus juga yang buat sayuran itu ketela ya. Ataupun daun bijur. Umbi-umbian itu ya. Jenis umbi-umbian yang bisa juga dimanfaatkan sayurnya. Ya, kurang lebih itu sebagai untuk mengisi waktu lah katakanlah ya. Daripada kita nggak ada. Yang penting ini bisa bermanfaat Pak. Ya, betul. Bisa bermanfaat bagi keluarga sendiri maupun bagi orang lain atau masyarakat yang ada di sekitar yang membutuhkan saya kira seperti obat-obatan ya. Jadi segalanya kalau misalnya kita membuat kue segala macam perlu alasnya tuh daun mangkok ada ya. Kan? Kita tidak perlu kan? Untuk bikin lakso ya. Daun mangkok katanya. Daun pisang untuk buat lontong dan segala macam. Mungkin bahkan daun yang daun lebar-lebar untuk orang misalnya seperti lapis di warung-warung tuh nasi daun namanya yang lebar itu daun mungkin perlu juga ini nanti mungkin belum ada yang banyak juga yang belum terlengkapi lah. Karena kita juga terbatas kepada lahan. Jadi lahan itu kita buat sebagai tempat. Ini yang mengerjakan sendiri Pak atau sama istri ya? Sama ibu ya? Buat melantaikan, buat tamannya kita sendiri lah. Ini bagus, tempat rekreasi juga bagus ya, tempat santai, ada tempat santai. Ya itu memang santai itu penting juga. Penting ya. Tapi bagaimana kita santai tapi dalam kerimbunan hijau kan. Jadi banyak oksigen ya.
tidak terlalu kepanasan gitu kan. Apa kira-kira harapan atau tujuan Pak dari kegiatan tanam menanam berbagai jenis tanaman termasuk herbal, buah-buahan, sayur-sayuran dan yang lain-lainnya? Iya, tujuannya terutama untuk kebutuhan sendiri ya. Kebutuhan sendiri. Nah, sedangkan kalau misalnya obat-obat yang herbal lain, kadang-kadang kawan ada yang memerlukan Iya, ya. iya. Seperti kayak daun sirih kadang-kadang kan, Iya. daun jeruk purut kadang-kadang perlu untuk goreng kacang, buat soto dan sebagainya. Jadinya selain untuk ya keteduhan, kesejukan dan Ya, betul. kan penghijauan. Kadang-kadang juga tempat bertemu kawan-kawan Ya. kan, arisan. Nah, kami kadang-kadang di belakang inilah. Yang jelas ini banyak jenis herbalnya, jadi sangat bermanfaat sekali ini. Ya. Saya kira ini lengkap juga, ini sudah ada berbagai macam vitamin ya yang ada di sini ya, selain obat-obatan. Ada termasuk ada kolam ikan juga untuk lumayan. Mungkin suatu saat kalau ada dana pengen hidroponik juga. Oh, ya mantap Pak itu. Supaya sayurnya itu konstan kan. Ya mudah-mudahan nanti ada yang melirik Pak, mungkin bisa memberi bantuan nanti ke tempat lokasi ini yang sudah melihat langsung. Mungkin bisa menjadi pilot project juga atau percontohan bagi warga sekitar atau masyarakat yang lain yang ada di Kampung Opas, letaknya di PUT dan di Pangkal Pinang dan sekitarnya. Saya kira bisa menjadi percontohan ya. Ya, mengajak teman-teman untuk sadar berkebun gitu ya. Ya, saya juga disuguhkan kopi ini. Terima kasih Pak atas kopinya. Terima kasih atas kunjungannya Pak. Oke, terima kasih Pak Dwi. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.